Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marinka Jakore dengan NIM 2303020181. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan Critical Journal Review atau CJR dengan judul Media Podcast sebagai alternatif membangun kecakapan komunikasi mahasiswa dalam menghadapi era VUCA. Baik, yang pertama kita masuk pada identitas jurnal. Yang pertama, judul artikel. Judul pertama kita masuk pada identitas jurnal. Judul artikel, media podcast sebagai alternatif membangun kecakapan komunikasi mahasiswa dalam menghadapi era VUCA. Penulis Kolik Muhammad Ahsan Sohifur Rizal Sabtono Hadi. Dan nama jurnalnya Jurnal Kopis Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam. Volume atau nomor volume 7 nomor 2. Dan tahun terbitnya Februari 2025. Yang berikut ISN. ISN cetaknya 2654315 dan ISN online-nya 274599675. Penerbitnya e-Jurnal UIT Lirboyo dan jenis artikelnya artikel penelitian atau research, artikel pendekatan kualitatif studi kasus. Baik, yang berikut kita masuk pada latar belakang dan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity menuntut mahasiswa memiliki kecakapan komunikasi yang adaptif, kritis, dan inovatif. Namun pembelajaran komunikasi di perguruan tinggi masih menghadapi kendala seperti kurangnya praktik ruang publik dan minimnya media kreatif. Podcast hadir sebagai media digital yang fleksibel, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, tantangan era digital seperti hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying menuntut mahasiswa memiliki literasi digital yang baik. Yang berikut tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi podcast sebagai media alternatif pembelajaran dalam membangun kecakapan komunikasi mahasiswa menghadapi era VUCA. Baik, yang berikut kita masuk pada ringkasan teori dan metode. Yang pertama, ringkasan teori. Di sini teori yang pertama itu teori ruang publik. Menurut Jürgen Habermas pada tahun 1962. Ruang publik merupakan wadah bagi individu untuk menyampaikan opini dan membentuk kehendak bersama secara rasional. Dalam era digital, ruang publik berkembang melalui media sosial dan platform digital seperti podcast. Baik, yang berikut ada teori komunikasi. Menurut Maulana 2016, komunikasi dipahami tidak hanya sebagai kegiatan berbicara, tetapi sebagai proses memahami, mengelola, dan menyampaikan informasi secara efektif. Yang berikut teori komunikasi massa. Menurut Melvin L. DeFleur, adalah teori yang menjelaskan bagaimana pesan yang disampaikan melalui media massa dapat mempengaruhi sikap, pengetahuan, dan perilaku masyarakat. Melvin L. DeFleur menjelaskan juga bahwa komunikasi massa ini merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator seperti media televisi, radio, surat kabar, atau internet. Baik, yang berikut kita masuk pada konsep VUCA dan keterampilan abad 21 atau yang sering disebut dengan 4C. Di sini mahasiswa perlu mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi sebagai bekal menghadapi era VUCA. Podcast dipandang sebagai media yang mampu mendukung pengembangan keterampilan tersebut melalui praktik berbicara, diskusi publik, dan literasi digital. Yang berikut kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, metode studi kasus. Yang ketiga, lokasinya di Universitas Al Kolam Malang, dan respondennya itu 45 mahasiswa dan dosen.
dan teknik pengumpulan datanya itu melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi konten podcast. Yang berikut kita masuk pada analisis kritis. Yang pertamanya itu ada kelebihan relevan dengan perkembangan teknologi digital dan era VUCA. Data cukup kuat atau 45 responden menggunakan komunikasi dan ruang publik yang jelas, menyediakan indikator capaian literasi digital secara terukur. Yang berikutnya itu kelemahan. Penelitian hanya dilakukan di satu kampus sehingga kurang generalisasi. Yang berikut tidak ada perbandingan dengan media pembelajaran lain. Yang berikut analisis masih dominan deskripsi dan belum terlalu mendalam secara teoritis. Dan tidak ada pengukuran kuantitatif peningkatan keterampilan komunikasi. Yang berikut relevansi. Penelitian ini sangat relevan dengan mata kuliah komunikasi organisasi, literasi digital mahasiswa, pengembangan soft skills abad 21, strategi pembelajaran berbasis media digital. Jurnal ini juga sangat cocok digunakan sebagai referensi dalam penelitian terkait inovasi media pembelajaran dan penguatan komunikasi di perguruan tinggi. Yang berikut, implikasi bagi komunikasi organisasi. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi komunikasi organisasi, yaitu podcast dapat menjadi bagian komunikasi internal kampus, meningkatkan budaya komunikasi terbuka di organisasi, melatih mahasiswa sebagai agen komunikasi publik, dan mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok, mendukung strategi komunikasi digital organisasi pendidikan. Yang berikut kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, podcast terbukti memiliki potensi besar dalam membangun kecakapan komunikasi mahasiswa di era VUCA. Media ini membantu meningkatkan kemampuan berbicara, berpikir kritis, literasi digital, dan keberanian berpendapat di ruang publik. Namun implementasinya tetap memerlukan pendampingan dosen serta penguatan literasi digital agar tidak terjadi penyalahgunaan media. Yang berikut rekomendasi. Yang pertama, perguruan tinggi mengintegrasikan podcast dalam kurikulum komunikasi. Yang kedua, perlu pelatihan literasi digital yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas secara statistik. Dan yang terakhir, perlu perluasan penelitian di berbagai kampus untuk meningkatkan validitas eksternal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.